Perkenalkan, nama saya Agnes Angelita Simarmata dengan NIM D1C1230313. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian dari mata kuliah produksi bersih. Yang pertamanya itu soalnya yaitu jelaskan konsep dasar produksi bersih. Produksi bersih atau cleaner production adalah strategis pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara kontinu pada proses produksi, produk, dan jasa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti bahan baku, energi, dan air, dan mengurangi pembentukan limbah serta emisi langsung dari sumbernya, bukan setelah limbah tersebut terbentuk. Prinsip utamanya itu ada 5R, rating atau mengubah pola pikir dalam proses produksi. Kemudian yang kedua itu reduce, mengurangi pemakaian bahan baku atau energi. Yang ketiga itu reuse, menggunakan kembali sisa proses tanpa perubahan kimia. Yang keempat itu recycle, mendaur ulang limbah menjadi produk baru. Yang kelima recovery, mengambil kembali material bernilai dari limbah. Baik, lanjut ke soal nomor 2 yaitu buatlah diagram teknik-teknik produksi bersih menurut USAID. Diagram teknik produksi bersih USAID yang pertama itu pengurangan dari sumber. Yang pertama perubahan produk, desain ulang produk agar lebih ramah lingkungan. Yang kedua perubahan proses, yaitu pemeliharaan dan pengoperasian yang baik, menggantikan bahan baku berbahaya dengan yang lebih aman, kemudian menggunakan peralatan yang lebih efisien. Yang kedua itu daur ulang di lokasi, menggunakan kembali bahan yang tidak terpakai dalam proses yang sama atau berbeda dalam satu area industri. Baik, lanjut di nomor 3 yaitu jelaskan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Meskipun menguntungkan, banyak industri menghadapi hambatan dalam implementasinya. Yang pertama itu dari segi ekonomi, anggapan bahwa teknologi bersih memerlukan investasi awal yang sangat mahal dan masa pengembalian modal atau payback period yang lama. Selanjutnya itu ada teknis, kurangnya informasi mengenai teknologi terbaru atau kurangnya tenaga ahli yang memahami integrasi sistem produksi bersih. Selanjutnya itu organisasi. Manajemen yang kaku atau enggan mengubah prosedur kerja yang sudah ada selama bertahun-tahun. Dan yang keempat itu kebijakan. Penegakan hukum lingkungan yang masih lemah sehingga industri merasa lebih murah untuk membuang limbah secara ilegal daripada mengolahnya. Yang keempat itu ada soalnya menurut UNEP 2002, sumber limbah industri terdiri dari 4 jenis limbah. Sebutkan dan jelaskan keempat jenis limbah tersebut. Menurut UNEP itu, limbah industri dikategorikan berdasarkan bentuk dan dampaknya. Yang pertama, limbah padat. Sisa bahan baku, kemasan, ataupun lumpur dari pengolahan air limbah. Yang kedua itu limbah cair, air sisa proses pencucian, pendingin, mesin, atau sisa zat kimia cair yang tercampur air. Yang ketiga itu emisi gas, asap dari cerobong pembakaran, uap kimia atau debu, partikulat yang dilepaskan ke udara. Yang terakhir, yang keempat itu energi terbuang, panas yang hilang, kebisingan, atau getaran yang tidak bermanfaat dan mengganggu lingkungan. Yang terakhir itu soal nomor 5. Buatlah skema proses produksi salah satu agroindustri, identifikasi kemungkinan munculnya limbah, dan jelaskan pula opsi produksi bersih yang cocok untuk meminimalisasi limbah yang dihasilkan pada proses produksi tersebut, serta buat studi kelayakan dari opsi-opsi bersih yang ditentukan.
skema proses dari dan identifikasi limbah yaitu yang pertama penerimaan TBS atau tandan buah segar. Limbah yang berupa sampah organik yaitu berupa daun atau ranting. Yang kedua itu perebusan atau sterilisasi, menghasilkan air limbah dan uap panas. Yang ketiga itu penebahan, menghasilkan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Yang keempat itu ekstraksi minyak, menghasilkan limbah padat berupa serabut dan juga cangkang. Yang kelima itu pemurnian minyak, menghasilkan limbah cair tambahan. Opsi produksi bersihnya itu yang pertama pemanfaatan TKKS digunakan kembali sebagai pupuk mulsa di kebun. Dan yang kedua itu pemanfaatan serabut dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga biogas dan pome, menangkap gas metana dan air limbah untuk energi. Kemudian studi kelayakannya itu yang pertama kelayakan teknis, sangat layak karena teknologi boiler biomasa dan pengomposan sudah matang. Yang kedua itu kelayakan ekonomi, sangat menguntungkan karena mengurangi biaya pembelian bahan bakar solar dan pupuk kimia. Dan yang ketiga itu kelayakan lingkungan, signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca dan beban pencemaran air. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.